Jam digital di peron stasiun Shinjuku menunjukkan jam 18:23. Kereta ekspres menuju Yokohama akan berangkat jam 18:30. Dan di tengah keramaian manusia yang bergerak seperti arus sungai, Raka berdiri terpaku, memandangi layar ponselnya yang berkali-kali menampilkan pesan yang sama. "Aku sudah di peron ke-12 kalau kamu datang. Kita masih bisa bicara." Pesan itu dikirim 7 menit lalu oleh Aiko. Angin dingin musim semi berhembus melalui celah peron terbuka, membawa bau logam rel kereta dan suara pengumuman yang berulang-ulang. Raka menghela napas panjang. 7 menit terdengar sebentar, tetapi bagi seseorang yang sedang memutuskan, apakah ia akan mengejar seseorang yang mungkin akan hilang selamanya. 7 menit terasa seperti jarak antara dua kehidupan yang berbeda. 3 tahun lalu, Raka datang ke Jepang sebagai mahasiswa pertukaran. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan begitu berubah hanya karena seorang perempuan yang ia temui di perpustakaan kampus. Aiko, dengan rambut hitam lurus yang selalu diikat sederhana, adalah tipe orang yang jarang berbicara banyak, tetapi selalu mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ia mengajari Raka membaca kanji yang sulit, memperkenalkan ramen kecil di gang sempit yang tidak pernah muncul di peta wisata, dan diam-diam menjadi rumah yang membuat negeri asing terasa lebih hangat. Namun, seperti banyak cerita yang tidak pernah benar-benar diucapkan, hubungan mereka tidak pernah diberi nama. Mereka berjalan bersama, makan bersama, bahkan merayakan ulang tahun masing-masing, tetapi tidak pernah ada kalimat, "Kita ini apa?" Keduanya terlalu berhati-hati. Raka takut karena ia tahu suatu hari harus kembali ke Indonesia. Sementara Aiko terbiasa menahan perasaan agar tidak menyusahkan siapapun. 2 minggu lalu, semuanya berubah. Raka menerima tawaran pekerjaan tetap di Tokyo, sesuatu yang dulu ia kira mustahil. Ia begitu gembira hingga langsung menelepon Aiko, berharap ia akan ikut senang. Tetapi respons Aiko justru sunyi. Setelah jeda panjang, perempuan itu hanya berkata pelan, "Kalau begitu, kamu akan tinggal di sini lebih lama." Kalimat yang seharusnya terdengar biasa itu terasa aneh, seolah ada sesuatu yang tertinggal di antara kata-katanya. Barulah beberapa hari kemudian Raka tahu bahwa Aiko telah memutuskan pindah ke Yokohama untuk merawat ibunya yang sakit. Ia akan meninggalkan Tokyo dalam waktu dekat. Anehnya, keduanya tidak pernah benar-benar membicarakan hal itu. Mereka tetap bertemu, tetap berjalan berdampingan, tetapi ada jarak yang tidak terlihat. Seperti kaca tipis yang memisahkan dua orang yang sama-sama tidak berani mengetuk. Pagi tadi, Raka menerima pesan singkat, "Aku berangkat sore ini. Kalau kamu sempat, datanglah." Tidak ada emotikon, tidak ada kalimat tambahan, hanya itu. Dan sekarang ia berdiri di tengah kerumunan stasiun Shinjuku. Dengan 7 menit tersisa sebelum pintu kereta Aiko menutup, ia melihat sekeliling. Orang-orang berlari kecil mengejar jadwal. Pegawai kantoran menunduk lelah, turis mengangkat koper besar, dan seorang anak kecil tertawa sambil menarik tangan ibunya. Semua orang tampak tahu kemana mereka pergi. Hanya Raka yang masih berdiri, seolah waktu sengaja melambat di sekelilingnya. "Kalau kamu datang, kita masih bisa bicara." Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Bicara tentang apa? Tentang perasaan yang selama ini mereka pura-pura tidak ada. Tentang kemungkinan hubungan jarak dekat yang akhirnya benar-benar menjadi jarak jauh. Atau hanya ucapan selamat tinggal yang sopan. Seperti kebiasaan orang Jepang yang selalu rapi bahkan dalam perpisahan. Jam di peron berganti menjadi jam 18:25. 5 menit lagi, Raka teringat suatu malam musim dingin ketika listrik apartemennya sempat mati. Aiko datang membawa termos teh hangat dan duduk bersamanya di balkon kecil, menatap lampu kota yang redup. Tanpa banyak kata, ia berkata, "Kadang kita tidak perlu tahu masa depan untuk tetap duduk di tempat yang terasa benar." Saat itu, Raka hanya tertawa, tidak benar-benar memahami maksudnya. Sekarang kalimat itu kembali terasa seperti pesan yang terlambat dibaca. Ia menatap papan petunjuk arah. Peron 12 berada di sisi lain stasiun. Jika ia berlari sekarang, mungkin masih sempat. Tetapi kaki Raka tetap diam, seolah menunggu sesuatu alasan yang cukup kuat untuk bergerak. Jam menunjukkan jam 18:26. Dalam pikirannya muncul bayangan hari-hari tanpa Aiko di Tokyo. Makan sendirian di restoran yang dulu mereka kunjungi. Berjalan melewati taman yang biasanya mereka lewati sepulang kelas. Melihat musim sakura datang tanpa seseorang yang biasanya mengirim pesan, "Ayo lihat bunga hari ini." Bayangan itu terasa jauh lebih sunyi daripada yang ia kira. Jam 18:27. Suara pengumuman terdengar lagi. Kali ini menyebut keberangkatan kereta Yokohama dalam 3 menit. Orang-orang mulai berbaris lebih rapi, dan pintu kereta di kejauhan terbuka.
menelan penumpang satu persatu. Raka tiba-tiba menyadari sesuatu yang sederhana. Ia mungkin tidak tahu masa depan, tetapi ia tahu satu hal: ia tidak ingin menyesal karena memilih diam. Tanpa berpikir lagi, ia mulai berjalan cepat, lalu berlari, melewati arus manusia, menuruni tangga, berbelok di koridor panjang yang dipenuhi papan iklan, dan akhirnya melihat tanda besar bertuliskan peron 12. Dadanya berdebar keras, bukan hanya karena berlari, tetapi karena kemungkinan bahwa ia mungkin sudah terlambat. Jam 18:29. Kereta sudah hampir penuh. Petugas stasiun berdiri di dekat pintu, siap memberi tanda keberangkatan. Raka menyapu pandangan, mencari wajah yang ia kenal di antara puluhan orang. Untuk sesaat ia tidak melihatnya, sampai akhirnya ia menemukan seorang perempuan berdiri di dekat pintu, memegang tas kecil berwarna biru tua. Aiko. Seolah merasakan tatapannya, Aiko menoleh. Mata mereka bertemu, dan untuk beberapa detik suara stasiun terasa menghilang. Raka berhenti tepat beberapa langkah dari pintu kereta. Masih terengah-engah. Ia tidak tahu harus berkata apa dulu: permintaan maaf, perasaan yang selama ini disimpan, atau hanya jangan pergi. Petugas mulai memberi aba-aba, pintu akan segera ditutup. Raka akhirnya berkata dengan napas yang masih terputus, aku datang karena aku tidak ingin 7 menit ini menjadi sesuatu yang kusesali seumur hidup. Aiko tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya, lalu tersenyum kecil, senyum yang selama ini selalu membuat Tokyo terasa lebih hangat. Pintu kereta masih terbuka beberapa detik lagi, dan untuk pertama kalinya sejak lama, keduanya berdiri di ambang keputusan yang sama. Apakah perpisahan ini benar-benar akhir, atau justru awal dari cerita yang akhirnya berani mereka ucapkan?